Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan fikih mazhab Syafi'i dan kita sudah sampai pembahasan tentang haji pada kitab Muqaddimah Hadramiyah. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang wukuf. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, pasal baru fil wukuf, tentang wukuf. Harus betul? Ya. Wa wajibul wukufi, dan wajibnya wukuf itu adalah huduruhu, menghadiri wukuf di ardi Arafah, pada tanah Arafah, lahdatan, sesaat, ba'da zawali, setelah tergelincir matahari, yauma Arafah, pada hari Arafah yaitu tanggal 9, wa marran, dan melewatinya, wa naiman, dan tidur, maksudnya lewat tok, sah, tidur pun sah, bisyarti, dengan syarat kaunihi, kondisi dia aqilan, orang yang berakal, wa yabqa, dan berlanjut wukuf tersebut ilal fajri, sampai fajar. Jadi wukuf ini yang penting masuk Arafah, masuknya hanya melewati tok nggak apa-apa. Jadi bisnya masuk lewat Arafah, tidak berhenti, nggak apa-apa, masuk itu sudah wukuf. Kemudian ketika bisnya lewat kita tertidur begini, begitu Arafah sudah lepas, baru kita bangun, sah. Jadi tidak harus dalam kondisi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting berakal ya. Karena kalau tidak berakal itu amalnya tidak sah. Orang gila amalnya tidak sah, anak kecil amalnya tidak sah, dan sejenisnya, karena mereka masih belum berakal. Kalau orang gila belum berakal. Kemudian wa min sunanihi, dan dari sunnah-sunnah wukuf, yang pertama adalah al-jam'u, menggabungkan bainal laili wan nahari, antara malam dan siang. Artinya wukufnya ada waktu siangnya, ada waktu malamnya. Kalau mau sempurna berarti dari tergelincir matahari sudah wukuf, kemudian lanjut sampai maghrib, kemudian lanjut sampai isya, ya, sampai habis maghrib baru kemudian keluar. Maka berarti menggabungkan antara malam dan siang. Yang kedua adalah wat-tahlilu, dan membaca tahlil, wat-takbiru, dan membaca takbir, wat-talbiyatu, dan membaca talbiyah, wat-tasbih, dan membaca tasbih. Ini 4 ini bisa digabung dalam satu nomor, yaitu apa? Zikir. Maka zikir bisa bermacam-macam. Yang ketiga adalah wat-tilawah, dan membaca Al-Quran. Membaca Quran juga termasuk zikir, tapi kan zikir khusus, karena kita biasanya buka mushaf Quran. Kalau yang zikir-zikir tadi tanpa membuka mushaf Quran. Ada riwayat mengatakan bahwa terutama yang dibaca di wukuf di Arafah itu adalah surat Al-Hasyr. Tapi saya sendiri belum mengetahui riwayatnya sahih atau tidak. Tapi kenapa surat Al-Hasyr itu bisa dimaklumi ya? Karena Al-Hasyr itu artinya pengumpulan, sementara kita berada di wukuf di Arafah itu seperti kondisi kita ketika di padang mahsyar. Maka klop kalau dibaca surat Al-Hasyr. Yang keempat adalah wassalatu, dan salawat ala nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini juga termasuk zikir Pak, tapi disebutkan secara khusus karena fadilahnya yang sangat banyak. Satu kali salawat kita sudah 10 derajat naik di surga, 10 pahala dicatat, 10 dosa digugurkan, kemudian 10 salawat dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung 4 fadilah dalam satu salawat. Yang kelima, wa iktsarul bukai, dan memperbanyak menangis ma'aha, bersamanya, yaitu bersama sholawat dan sejenisnya tadi. Artinya semakin khusyuk, semakin sempurna.
Salawat tok bagus, tapi disertai dengan tangisan, nah ini lebih utama lagi, karena mata yang menangis karena Allah ini termasuk mata yang tidak akan disiksa di neraka. Yang keenam, wal istiqbal, dan menghadap. Menghadap kemana? Ke arah kiblat, ya. Tentu saja, karena namanya kita menghadap dalam ibadah itu adalah ke arah kiblat. Salat menghadap ke arah kiblat, doa menghadap ke arah kiblat. Ya, maka di sini membaca selawat dan sebagainya juga menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang ketujuh adalah wat-taharah, dan bersuci. Alias kalau kita batal maka kita wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi, begitu. Kemudian yang kedelapan adalah wasitarah, dan menutupi. Menutupi ini maksudnya adalah kita pakai baju yang lengkap. Misalnya kita pakai gamis, kita pakai surban, kita pakai pokoknya yang lengkap, yang sempurna. Karena Allah mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Nah, maka kita sedang zikir, kita pakai yang sempurna. Yang kesembilan, wal buruzu, dan menampakkan diri lisyamsi, kepada matahari. Artinya menampakkan diri kepada matahari ini kita tidak pakai tutup, tidak pakai payung, tidak bernaung di kemah, itu lebih bagus. Tapi seandainya berada di kemah gimana? Di kemahnya ada AC-nya, ya sah-sah saja. Tapi dalam riwayat-riwayat tidak ada satupun riwayat mengatakan Nabi berteduh pada waktu wukuf di Arafah. Nah, makanya para ulama mengatakan sunnahnya adalah lebih afdalnya menampakkan diri kepada matahari. Yang ke-10 adalah wa indas sakharati, dan berada di batu-batu yang ada di bawah gunung, lirrajul, khusus untuk laki-laki. Jadi di tengah padang Arafah itu ada gunung, namanya Jabal apa? Rahmah. Jabal Rahmah, katanya Nabi Adam ketemu Hawa di situ, maka disebut Jabal Rahmah. Nah, bagian bawah dari Jabal Rahmah itu ada bebatuan. Nah, itulah yang disebut sebagai sakharat. Di situ paling utama laki-laki berada di situ. Kenapa? Karena Nabi dulu juga berada di tempat tersebut. Kenapa khusus laki-laki? Supaya tidak campur aduk dengan perempuan. Makanya beliau mengatakan wahasyiatul mauqifi, dan bagian tepi dari tempat wukuf itu lil mar'ati, untuk wanita, aula, lebih utama. Sama dengan kalau kita berjalan, Pak. Berjalan itu bagian tengahnya jalan, kata Nabi, untuk laki-laki. Perempuan di mana? Bagian pinggir. Makanya dulu di masa Nabi, perempuan-perempuan kalau berjalan itu bajunya nempel tembok, kadang-kadang kencantol, Pak. Saking mepetnya mereka karena disuruh Nabi untuk menepi, tidak seperti zaman sekarang. Kita naik motor tiba-tiba disalib mbak-mbak lebih ngebut lagi. Masya Allah, mbak-mbak sekarang nih banter-banter naik motornya. Kemudian nomor 11, wal jam'u, dan menggabungkan bainal asraini, di antara dua salat asar, lil musafir, bagi musafir. Dua salat asar maksudnya apa? Zuhur dan asar. Disebut dua salat asar itu karena disebutkan salah satunya mewakili yang lain. Seperti bapak ibu dalam bahasa Arab disebut abawain, dua bapak, ya, maksudnya bapak ibu. Demikian juga di sini dua asar maksudnya zuhur asar digabungkan. Yang ke-12, wa ta'khirul maghrib, dan mengakhirkan salat maghrib ilal isya'i, kepada salat isya, lil musafir, bagi musafir, liyajma'ahuma, supaya dia menjamak maghrib dan isya bi Muzdalifah, di Muzdalifah. Jadi setelah tergelincir matahari, langsung kita tinggalkan Arafah. Kemudian lanjut sampai ke Muzdalifah. Di sana jam berapapun bebas. Yang penting sebelum subuh, maka di situ kita baru sholat maghrib dan isya. Sampai di sana jam 4, nggak apa-apa, Pak. Kan sebelum subuh. Karena katanya kan kadang-kadang macet nih. Macet sampai akhirnya telat datangnya nih. Mestinya tengah malam sudah datang, tapi tiba-tiba baru jam 4 baru datang, nggak ada masalah. Yang penting sebelum subuh, maka masih bisa kita punya waktu untuk menjamak maghrib dan isya. Faktanya gimana yang kemarin-kemarin? Nah, itu tanyalah kepada yang haji kemarin, ya, karena bisa jadi kondisi satu masa dengan masa yang lainnya berbeda-beda. Berikutnya faslun, pasal baru fil halqi, tentang gundul. Wa aqallul halqi, dan minimalnya gundul itu adalah izalatu, menghilangkan thalathi sya'aratin, 3 helai rambut. Perhatikan kalimatnya izalah, menghilangkan, bukan memotong.
Sehingga bisa dengan dipotong, bisa dengan dibakar, bisa dengan dijambah, pokoknya sampai hilang rambut kita, Pak. Sehingga kalau kita itu sangu korek, jres, kemudian dibakar, hilang rambutnya 3, ya sudah cukup dikatakan sebagai menggundul atau memotong rambut kita, tahallul, ya. Minimal 3, berarti kalau 1 belum cukup, 2 belum cukup, ya. Harus 3. Satu helai rambut panjang kita potol 3 kali, sepertiga, belum cukup karena belum 3 helai, harus 3 helai. Wayundabu, dan disunahkan takhiruhu, mengakhirkan gundul tadi, ba'da, setelah romi, melempar jamratil aqabah, jumrah aqabah, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Masih ingat ya urutannya? Ramyun, nahrun, halqun, tawafun. Ramyun melempar jumrah, nahrun menyembelih, halqun menggundul, kemudian tawafun, tawaf ifadah. Nah, maka urutannya adalah ramyun dulu, lempar jumrah dulu, setelah itu halqunnya setelah itu. Makanya di sini beliau mengatakan diakhirkan halqun, diakhirkan gundul setelah melempar jumrah. Bagaimana kalau dibolak-balik? Ya nggak apa-apa, ini kan sunnah saja. Namanya sunnah itu apa? Tidak wajib. Sunnah yang kedua apa? Wal ibtida, dan dimulai bil yamin, bagian kanan, minar ra'si, dari kepala, karena Rasulullah menyukai mendahulukan yang kanan. Nah, maka dimulai dari yang kanan dulu. Sehingga kalau mau diambil 3, ya paling bagus 3 kanan, satu kiri, 1 kanan, 1 kiri, 1 tengah, sehingga semuanya kena, ya. Tapi lebih bagus lagi tidak begitu. Nomor 3, wastiqbalu, dan menghadap al-qiblati, ke arah kiblat. Jadi cukur pun lebih afdalnya menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Karena ini cukurnya bukan cukur biasa, Pak. Ini cukur ibadah ini. Ini cukur yang ada pahalanya. Kalau panjenengan cukur biasa karena sudah gondrong kemudian cukur, ya itu cukur biasa, Pak, bukan cukur ibadah. Nah, kalau cukur pas kita haji atau umrah, namanya tahallul, ini adalah cukur yang ibadah, maka kita disuruh menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, wasti'abur ra'si, dan menyeluruhi kepala, lirrajul, bagi laki-laki. Menyeluruhi di sini maksudnya adalah menyeluruhi dengan digundul total dari depan sampai belakang, dari samping sampai samping. Karena tadi kan minimalnya 3 kan, 3 itu kan bisa depan toh, bisa kiri toh, tapi itu kan berarti tidak isti'ab. Isti'ab itu seluruhnya kena. Maka pelontos lebih utama. Dan dulu ketika 2024 kemarin ya, saya umrah kemudian pelontos. Nah, itu kata teman-teman, wah kamu tambah muda sekali. Jadi sini fadilahnya pelontos, Pak. Tambah ketonom, ya. Wa tafsiru, dan memendekkan rambut, lil mar'ah, bagi perempuan. Maksudnya perempuan tidak boleh gundul, karena gundul ini adalah khas bagi para laki-laki. Sebagaimana sabda Nabi, laisa 'alan nisa'i halqun, wanita tidak ada gundul. Sehingga kalau wanita gundul itu malah menyalahi aturan Islam. Meskipun suaminya mengizinkan, nggak boleh, Pak. Kowe gundulo tetap ayu, nggak boleh. Tetap misalkan begitu ya, diizinkan suaminya gundul karena dia cantik jelita, tidak berkurang cantiknya setelah gundul, tetap nggak boleh. Berikutnya faslun, pasal baru fi wajibatil haji, tentang kewajiban-kewajiban dalam ibadah haji. Sebelum kita baca, perlu diingat bahwa untuk ibadah haji amalannya dibagi 3. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Untuk selain haji, rukun sama wajib itu dianggap satu. Rukun sholat sama dengan ya wajib sholat. Tapi kalau sunnahnya sholat itu masalah lain. Nah, untuk haji beda. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Berarti ini 3 hal yang berbeda. Rukun sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang tinggal yang wajibnya. Beliau mengatakan wa wajibatul haji, dan kewajiban-kewajiban dalam haji sittatun, ada 6. Yang pertama adalah al-mabitu, bermalam bi Muzdalifah, di Muzdalifah. Wa huwa, dan bermalam tersebut ayyakuna, bahwasanya dia berada sa'atan, sesaat. Saatan bukan 1 jam ya, sesaat, sebentar,
minan nisfi tsani, dari separuh yang kedua, fiha, pada Musdalifah. Hukumnya wala yajibu, tidak wajib, ala, atas man, orang yang lahu udhrun, baginya ada udhur. Jadi hukum asalnya wajib, tapi kalau punya udhur jadi tidak wajib. Sama dengan tawaf wada ya. Tawaf wada sebelum kita meninggalkan Mekah disuruh untuk tawaf wajib. Tapi kalau ada udhur gimana? Mbak-mbak yang haid kemudian mau tawaf wada kan nggak boleh. Apakah dia tetap wajib? Wala yajibu ala man lahu udhrun. Sama dengan di sini, tidak wajib kalau punya udhur. Silahkan langsung pergi, nggak usah nunggu haidnya selesai, kelamaan. Yang kedua, waramyu, dan melempar jamratil aqabati, jumroh aqabah, sab'an, 7 kali. Namanya jumroh aqabah tok itu berarti dilempar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Karena kalau jumroh yang 3, nah itu nanti nomor setelahnya. Warom nomor 3, waromyu, dan melempar al-jamarati, jumroh as-salasi yang jumlahnya 3, ayyamat tasyriki, pada hari-hari tasyrik tanggal 11 sampai 13. Kullu wahidatin, masing-masing dari jumroh tadi, sab'an, 7 kali lemparan. Jadi bedanya kalau tanggal 10 hanya 1 jumroh aqabah. Kalau tanggal 11 sampai 13 itu 3 jumroh. Waktunya juga beda, Pak. Untuk yang tanggal 10 waktunya waktu duha, alias sebelum tergelincir matahari. Untuk yang tanggal 11 sampai 13 waktunya setelah tergelincir matahari. Yang keempat, wa mabitu, dan mabit atau bermalam layali hasalas, pada malam-malamnya yang 3, yaitu tanggal 11 sampai 13, atau al-lailataini, 2 malam, al-ulataini atau al-awwalataini. Apa di situ? Ulayaini, oh ya. Al-ulayaini, 2 malam yang pertama, berarti tanggal 11 sampai tanggal 12. Idza arada, jika dia itu ingin, an-nafaral awal, untuk nafar awal atau pulang pertama, fil yaumits tsani, pada hari yang kedua, yaitu hari yang kedua dari hari tasyrik. Jadi kita boleh nafar awal, boleh nafar tsani. Kalau nafar awal berarti tanggal 12 pulang. Kalau nafar tsani berarti tanggal 13 pulang. Dua-duanya dibebaskan oleh Allah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan faman ta'ajjala fi yaumaini fala junaha alaihi wa man ta'akhkhara fala junaha alaihi, berarti bebas dua-duanya. Kemudian yang kelima, wal ihramu, dan melakukan ihram minal miqati, dari miqat. Miqat sudah dibahas kemarin. Ada Dzulhulaifah, ada Yalamlam, ada apa mulai? Qarnul Manazil, ada apa lagi? Sudah lupa lagi, Pak? Lupa ya, pokoknya ada. Tapi ihram dari miqat ini khusus yang melewatinya. Kalau panjenengan sudah berada di Mekah, berarti kan sudah tidak melewati toh. Nah, maka miqat ihramnya tidak harus dari miqat. Ya, berarti ihramnya dari tempatnya masing-masing. Misalnya panjenengan hajinya tamattu, okay? Kan pertama datang kan langsung umroh. Setelah umroh kan selesai, kemudian kita istirahat, kita pakai baju biasa kan. Nah, maka ihramnya ya dari hotelnya masing-masing, karena hotelnya sudah berada di kota Makkah. Tapi kalau kita melewati miqat, nah maka ihramnya wajib dari miqat. Ini termasuk yang wajib tadi. Kemudian yang keenam adalah tawaful wada, dan tawaf wada juga wajib. Tapi tadi ya, dengan catatan kalau dia punya uzur maka menjadi tidak wajib, seperti mbak-mbak yang haid tadi, maka tidak harus dia menunggu haidnya selesai. Berarti totalnya wajib haji ada berapa? Ada 6 ya, pas sesuai dengan apa yang beliau katakan. Sebelum kita lanjutkan, secara global yang rukun ini tidak boleh ditinggalkan. Ditinggalkan tidak sah. Sama dengan sholat tanpa rukun tidak sah. Sholat tanpa Fatihah tidak sah. Untuk yang wajib ditinggalkan bisa diganti dengan apa?
dam. Tadi perinciannya nanti ada bab yang khusus. Itu secara umum saja ya. Untuk yang sunnah, nah kalau ditinggalkan tidak ada tanggungan apa-apa. Mirip dengan sholat ya. Sholat ada rukun atau wajib, ada sunnah biasa, ada sunnah hay'ah, ya kan? Untuk yang rukun atau wajib, kalau kita tinggalkan sholatnya tidak sah. Untuk yang sunnah biasa kita tinggalkan bisa diganti dengan sujud sahwi. Untuk yang sunnah hay'ah kita tinggalkan tidak ada sujud sahwi. Jadi fikihnya haji sebenarnya mirip dengan fikihnya sholat. Hanya bedanya kalau di haji rukun, wajib, sunnah. Kalau yang sholat rukun atau wajib jadi satu, kemudian ada sunnah biasa, ada sunnah hay'ah. Berikutnya faslun, pasal baru. Fi ba'di, pada sebagian sunani, sunnah-sunnah al-mabiti, mabit atau bermalam, warromyi, dan melempar, yaitu melempar jumrah, wa syurudihi, dan syarat-syaratnya. Wa yusannu, dan disunnahkan. Ada 4 bab sunnahnya. Yang pertama adalah al-wukufu, berwukuf bil masy'aril haram, di masy'aril haram, yaitu gunung yang ada di Muzdalifah, di Muzdalifah. Ini sunnah. Terus yang wajib apa? Yang wajib di Muzdalifahnya. Muzdalifah kan luas. Dimanapun di Muzdalifah, nah itu yang wajib. Tapi kalau kita mau berada di bagian tengahnya, yang ada gunungnya itu namanya Gunung Masy'aril Haram, atau disebut juga Qausu Quzah, ya, Gunung Quzah, maka disitulah yang sunnah. Kenapa sunnahnya di situ? Karena dulu Rasulullah berada di situ. Kenapa kok tidak wajib? Karena kalau wajib nggak cukup, Pak. Orang seluruh dunia datang semuanya kumpul di Masy'aril Haram, ya nggak cukup malah. Maka bebas dimanapun berada, yang penting di Muzdalifah. Sunnah yang kedua, wa akhdhu, dan mengambil hasa, kerikil-kerikil, jamratil aqabati, untuk jumrah aqabah, minha, dari Muzdalifah. Nah, itu sunnah. Sehingga kerikilnya tidak harus dari Muzdalifah, karena sunnah saja. Yang penting bawa kerikil nanti, Pak. Kalau nggak bawa kerikil terus ngelempar apa? Yang ketiga, waqat'u, dan memotong at-talbiyati, talbiyah, inda, ketika ibtida'ir ramyi, memulai melempar bi jamratil aqabati, jumrah aqabah. Jadi talbiyah masih disunahkan terus sampai kita melempar. Kenapa pas melempar disuruh memutus talbiyah? Karena ketika melempar mengucapkan takbir. Itulah sunnah yang keempat, wat takbiru, dan bertakbir, ma'a, bersama, kulli, setiap hasatin, satu kerikil. Jadi 7 kerikil kita lemparkan, berarti 7 kali takbir. Dan ini tidak boleh dirapel, ya. 2 kerikil langsung Allahu Akbar, enggak, ya, satu-satu. Sama dengan kita salat duhur. Namanya salat duhur 4 rakaat, nggak bisa digabung. Saya 2 rakaat saja, saya niatkan ini 4 rakaat, nggak bisa, ya. 1 rakaat, 1 rakaat, ya. Yang juga begitu, harus satu persatu. Kemudian wa yadkhulu, dan masuk, waktul halqi, waktu gundul, wa ramyi jamratil aqabati, dan melempar jumrah aqabah, wa tawafil ifadah, dan tawaf ifadah mulainya kapan? Binisfi, separuh lailatin nahri, pada malam Idul Adha. Jadi kalau sudah separuh malam, nah itu sudah boleh untuk melakukan ini. Sudah mulai masuk. Tapi kalau sebelum separuh malam, nah itu belum boleh. Wa yabqa, dan berlanjut ar-ramyu, melempar jumrah tadi, ila, sampai akhir tasyrik, akhir hari tasyrik. Tanggal 13 itu masih boleh melempar. Jadi kita tunda dari malam Idul Adha sampai dengan hari tasyrik tanggal 13, masih boleh. Wal halqu, adapun gundul itu, wat tawafu, dan juga tuwaf, dan juga tawaf itu tersisa sampai abadan, sampai selama-lamanya, sehingga tidak dibatasi sampai akhir hari tasyrik. Ya, kapan kita berada di situ berapa lama, kita tunda sampai berapapun silakan. Tapi ya paling bagus segera semua ini diselesaikan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ramyun, melempar jumrah, nahrun, menyembelih, halqun, menggundul, tawafun, tawaf ifadah. Nah, di sini menyembelihnya tidak disebutkan, Pak. Tetapi
saya sebutkan untuk pelengkap bahwasanya amalan-amalan kita kalau mau diurutkan totalnya pada tanggal 10 adalah seperti itu. Maka di sini beliau menyebutkannya kurang urut ya, karena beliau mengatakan waktu gundul dan melempar jumroh. Mestinya diurutkan melempar jumroh dan gundul. Berikutnya, watusannu dan disunnahkan al-mubadaratu bersegera bi tawafil ifadah melakukan tawaf ifadah ba'da setelah ramyi melempar jamratil aqabati jumrah aqabah. Fayadkhulu lalu dia masuk Makkah kota Makkah wa yatufu dan tawaf wa yas'a dan sa'i illam yakun jika dia itu belumlah qad sa'a telah sa'i sebelumnya. Nah, kalau sudah sa'i ya sudah, nggak perlu sa'i lagi. Kenapa disunahkan bersegera? Karena kita ini tidak ngerti apa yang akan terjadi terhadap diri kita. Sekarang sehat, tiba-tiba besok ambruk. Semestinya kita bisa tawaf sekarang, tapi gara-gara ditunda-tunda, akhirnya malah tidak bisa tawaf. Atau kita itu mudah lupa. Seringkali kita menunda-nunda, akhirnya lupa. Lupa nggak tawaf, Pak. Sampai pulang ke Indonesia. Padahal ini perkara yang wajib tawaf ifadah. Nah, kan malah jadi masalah sendiri. Nah, makanya segera diselesaikan. Sama dengan mandi junub. Mandi junub ditunda boleh. Tapi kalau panjenengan mudah lupa, segera dilakukan saja. Karena ada seseorang cerita ke saya atau tanya ke saya junub habis subuh. Terus lupa mandi sampai dengan maghrib. Nah, saya jawab ya berarti zuhur, asar, maghrib semuanya diganti, Pak. Untungnya maghrib sudah ingat. Coba kalau ingat setelah sepekan coba gimana? Sholat sepekan diganti lagi. Masya Allah. Thumma kemudian ya'udu dia kembali ila Mina ke Mina. Wa yabitu dan dia bermalam biha pada Mina layaliya pada malam-malam ayyamit tasyrik hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11 sampai tanggal 13. Makanya tanggal tersebut ada dua nama. Disebut hari tasyrik karena orang-orang pada menjemur daging, itulah makna tasyrik. Disebut juga hari-hari Mina karena orang-orang pada mabit di Mina. Wayarmi dan dia melempar kulla yaumin pada setiap hari min ayyamit tasyriki dari hari-hari tasyrik atau hari-hari Mina melempar apa? Al-jamaratis salasi jumrah yang 3. Kapan itu? Ba'da zawali setelah tergelincir matahari. Kulla wahidatin setiap satunya sab'a hasayatin 7 kerikil. Nah inilah bedanya tadi. Kalau tanggal 10 itu cuma satu jumrah yang terbesar yaitu Aqabah. Tapi kalau tanggal 11 sampai 13 itu 3 jumrah urut ya. Ula, wusta, kubro. Ula itu yang pertama, wusta itu yang tengah, kubro itu yang terbesar atau yang Aqabah. Mudah-mudahan semua kita bisa melempar jumrah dalam keadaan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, wa yushtaratu dan disyaratkan ramyu melempar as-sab'il hasayati 7 kerikil itu. Nah, ini syaratnya ada 6, Pak. Syarat yang pertama wahidatan satu persatu. Jadi nggak boleh digabung. Tidak boleh seperti sholat duhur dijamak dengan sholat asar. Maka harus satu ya. Yang kedua, watartibu dan urut al-jamarati jamroh-jamrohnya fi ayyamit tasyrik pada hari-hari tasyrik tadi. Nah, maka ula dulu baru wusta baru kubro atau aqabah. Gak boleh dibalik. Kubro dulu wusta kemudian ula nggak bisa. Itu nggak memenuhi syarat. Yang ketiga, wa ayyakuna dan bahwasanya adalah baina antara az-zawali tergelincir matahari wal ghurubi dan tenggelam matahari fiha padanya. Jadi mulai waktunya adalah tergelincir matahari, akhir waktunya adalah tenggelam matahari. Bebas kapan, tapi paling afdalnya setelah tergelincir langsung lempar sebelum sholat duhur kalau bisa. Paling afdal ya, sebelum sholat duhur. Jadi begitu tergelincir langsung des. Nah, kemudian langsung nanti baru salat duhur. Yang keempat wa kaunul marmi dan
kondisi yang dilempar itu hajaron adalah batu, sehingga selain batu tidak sah, Pak. Panjenengan lempar sandal tidak sah. Kerikilku cuma 6 kurang 1 dikenepi sandal, nggak sah. Cari kerikil dulu. Kerikil banyak di mana-mana. Yang kelima, wa ayyusamma, dan bahwasanya dia itu disebut romyan, melempar. Melempar itu kalau kita melakukan seperti ini, orang menyebutnya dengan nama melempar. Kalau kita melakukan seperti ini, orang menyebutnya meletakkan. Sehingga tidak sah melempar begini. Harus betul-betul melempar. Yang keenam, wa kaunuhu, dan kondisi melempar itu bil yadi, dengan tangan. Jadi dengan pelintang nggak boleh, Pak. Dengan apa lagi? Ya, pokoknya selain tangan nggak bisa. Ya. Dengan kaki kita lemparkan nggak bisa. Ya. Dengan kepala kita lemparkan, kita sundul nggak bisa. Kemudian wasunanuhu, dan sunnah-sunnahnya ayyakuna, bahwasanya adalah kerikilnya biqadri, sekira hasal khalfi, kerikil ketapel. Artinya jangan terlalu kecil seperti pasir, jangan terlalu besar nanti kena orang bendol. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan la yaqtul ba'dukum ba'dun. Jangan sampai sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Kenapa? Pakai kerikil yang gede, batu yang gede, sampai kena kepala, bendol, mati. Nah, kasihan, nggak boleh begitu. Sehingga disuruh cari yang kerikil. Kemudian waman taraka, dan barang siapa yang meninggalkan romya, melempar jamratil aqabati, jumrah aqabah, atau ba'da, sebagian ayyamit tasyriki, hari-hari tasyrik, tadarakahu, maka dia menyusuli dia fi baqiha, pada sisa dari hari tasyrik. Artinya kalau tidak bisa melempar tanggal 11, 12, 13, maka bisa kita gabungkan 11 plus 12 digabung jadi 1 hari. Atau tanggal 12 dan 13 digabung jadi 1 hari, nggak apa-apa. Itu bagi yang tidak mampu setiap hari lempar. Contohnya siapa? Kalau zaman dulu contohnya para orang-orang yang membawa onta-onta, Pak. Mereka sibuk untuk ngurusi onta, sehingga kalau disuruh bola balik lempar nih, ontanya nggak keurus. Akhirnya mereka minta izin kepada Nabi, maka Nabi katakan, ya silahkan dirapel ya. Untuk tanggal 11 dan 12, kamu gabungkan menjadi tanggal 12 tok. Berarti yang asalnya 7 kali lemparan menjadi berapa? 14. Jadi ula 14, wusta 14, aqabah juga 14. Itu bagi yang tidak mampu urut satu-satu atau setiap hari. Kalau contoh zaman sekarang katanya para dokter, Pak. Para dokter sibuk mengurusi pasien, disuruh untuk setiap hari lempar, kesusahan. Nah, silahkan ngurusi pasien, nanti 2 hari digabung jadi 1 hari, nggak apa-apa. Itu seperti jamak takhir, Pak. Kemudian waman arada, dan barang siapa yang ingin an-nafara, pulang min Mina, dari Mina, fi thani, pada hari yang kedua, ayyamit tasyrik, dari hari-hari tasyrik. Berarti tanggal berapa? Tanggal 12. Jaza, itu boleh, dan itu disebut sebagai nafar awal. Makanya nafar awal pulang pertama tanggal 12. Nafar thani pulang terakhir itu tanggal 13. Lebih afdal yang mana? Ya tentu saja lebih afdal yang pulang terakhir, karena amalnya lebih banyak. Sehingga kan tanggal 11, 12, 13 itu yang tanggal 13-nya ini kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Panjangan pulang tanggal 12, ya otomatis tanggal 13-nya sudah tidak melempar. Tapi kalau tanggal 13 masih di sana, otomatis masih melempar. Jadi semacam bonus gitu ya. Ditinggalkan boleh, tapi dilakukan lebih utama lagi. Berikutnya, faslun, pasal baru, fi tahallulil haji, pada tahallulnya haji. Tahallul itu artinya halal. Ketika haji kan kita haram melakukan banyak hal kan. Tidak boleh nikah, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh tutup kepala. Nah, kapan tahallulnya? Kapan? Selesainya kapan? Seperti sholat ya. Sholat itu kita haram untuk makan, haram untuk minum, haram untuk bicara. Tahallulnya sholat kapan? Ketika salam yang pertama. Assalamualaikum, itu tahallul.
Assalamualaikum yang kedua itu sudah bukan tahlul lagi, itu hanya tambahan. Assalamualaikum pertama itu sudah sah, sehingga salam pertama silahkan panjenengan makmum masbuk langsung bangkit, nggak apa-apa. Karena imamnya sudah tahallul, sehingga kita tidak harus nunggu dia selesai. Meskipun ya sebagian ulama berpendapat tunggu sampai dia selesai salam yang kedua. Bahkan sebagian ulama mengatakan tunggu sampai imamnya noleh ke belakang, Pak. Nah ini pendapat sehingga saya paling nggak cocoknya. Kita makmum masbuk disuruh imamnya nunggu noleh, padahal zikirnya suweran noleh. Nah tidak nambah-nambah kita nanti. Paling nggak cocok gitu saya. Pendapat pertama yang saya paling cocoknya, karena sudah tahallul. Nah sekarang tahallulnya haji. Lil haji, untuk haji ini tahallulan, ada 2 tahallul. Yang pertama al-awwalu tahallul awal, halal yang pertama, yaitu yahsulu terjadi bisna ini dengan melakukan 2 dari 3 yang akan disebutkan ini. 3 itu apa saja? Min berupa ramyi melempar, jamratil aqabah jumrah aqabah, wal halqi dan gundul, wa tawafil ifadah dan tawaf ifadah. Amalan tanggal 10 itu kan 4 tadi kan. Ramyun melempar, nahrun menyembelih, halqun gundul, tawafun tawaf. Nah, kalau sudah melakukan 2 dari 4 ini, kalau beliau mengatakan 2 dari 3 ini, maka itu sudah disebut sebagai tahallul awal. Ini pendapatnya madhab Syafi'i. Tapi kalau pendapatnya Syekh Albani sesuai zahir hadis Nabi, kalau sudah lempar itu sudah tahallul awal. Tidak perlu harus apa? 2. Tidak harus 2, enggak harus 2. Lempar tok sudah cukup. Kenapa? Karena sabda Nabi begitu, riwayat Abu Dawud. Kata Nabi SAW, "Idza rama ahadukum faqad halla." Kalau seseorang sudah lempar jumrah sudah halal. Nah, kata Syekh Albani, Nabi saja mengatakan sudah halal, kamu malah mengatakan harus 2 piye. Ya, tapi nggak apa-apa, silahkan panjenengan ikuti mazhab Syafi'i, ya pasti tetap punya dasar juga. Kemudian wabitsalits, dan dengan yang ketiga, setelah melakukan 2, kemudian kita melakukan yang ketiga, maka yahsulu terjadilah at-tahallulus tsani, tahallul yang kedua. Maka tahallul itu ada 2. Tahallul awal atau halal kecil, tahallul tsani atau halal besar. Nah, sekarang halal kecil sama halal besar bedanya apa? Dibahas oleh beliau. Wa yahillu, dan halal bil awal, dengan tahallul awal, jami'u seluruh al-muharramati, yang diharam-haramkan. Seperti misalnya potong tangan, potong kuku, potong rambut, dan sebagainya. Illa selain an-nikah, nikah, wa aqdahu, dan akad nikah, wal mubasyarata, dan menyentuh istri bisyahwatin, dengan syahwat. Ini semuanya enggak boleh. Jadi tahallul awal itu adalah semua halal selain bab cewek, enggak boleh. Bab cewek itu apa saja? Nikah, menikahkan, melamar, akad nikah, menyentuh dengan syahwat, pokoknya yang berkaitan dengan wanita. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa kelezatan paling dahsyat di dunia itu apa? Wanita. Pilih wanita napa roti? Pilih bojo kedua napa roti kedua? Mesti bojo gitu. Guyung-guyung mesti. Berarti cocok nih. Nah, karena syahwat manusia paling besar itu adalah masalah wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Nisa disebutkan yang pertama. Makanya orang Arab sampai mengatakan nikmat dunia paling tinggi adalah rukubun nisa wa rukubul khail. Nunggang kuda sama hubungan suami istri. Itu nikmat terbesar menurut versi orang-orang Arab. Wong Jawa pripun mboten ngerti. Mungkin nggih padha nggih. Kemudian wabit tahallul tsani, adapun dengan tahallul yang kedua, maka yang halal adalah baqiha, sisa-sisanya tadi, yaitu nikah halal, akad nikah halal, mubasyarah halal. Nah, sehingga tahallul awal itu halal kecil, kecuali wanita belum halal. Tahallul tsani itu halal besar, maka wanita pun sudah halal.
Terus bedanya apa lagi? Sebenarnya ada bedanya lagi, Pak, antara tahallul awal dengan tahallul tsani. Tapi insya Allah dibahas pada bagian bawah nanti insya Allah, sehingga tidak usah kita kupas sekarang. Tambah dikit lagi nggih. Faslun, pasal baru, fi aujuhi, pada macam-macam, ada nusuka ini, menunaikan dua nusuk, yaitu ibadah haji dan umrah. Wa yu'adda, dan dilakukan an-nusukani, dua nusuk haji dan umrah, ala aujihin, atas beberapa macam cara. Afdaluha, yang paling afdalnya adalah al-ifradu, melakukan haji ifrad. Ini i'tamara, jika dia umrah, fi sanatil haji, pada tahun hajinya tersebut. Wahwa, yaitu adalah ayyahujja, bahwasanya dia berhaji, thumma, kemudian ya'tamira, dia umrah. Dan ini yang lebih afdal adalah pulang dulu, Pak. Datang ke Mekah, kemudian haji, kemudian pulang. Kemudian datang lagi untuk apa? Umrah dalam 1 tahun tadi. Jelas ya? Angel nih, Pak. Makanya rata-rata orang itu melakukan ifrad langsung dalam 1 safar. Karena kalau paling utama ya susah. Apalagi orang Indonesia, Pak. Selesai, pulang, balik lagi. Duitnya berapa ini? Kayak banyak nih. Tapi kalau mau betul-betul afdal ya begitu itu. Itu yang paling berat, yang paling afdal. Summa, kemudian at-tamattu. Tamattu nomor 2. Wahwa, itu adalah ayya'tamira, dia umrah, summa yahujja, kemudian haji. Ini tamattu paling nyaman dilakukan, Pak. Makanya disebut tamattu, yang artinya apa? Senang-senang. Sampai sana umrah. Umrah kan sejenak udah selesai. Habis itu sudah bebas. Hubungan suami istri boleh, bebas. Pokoknya seperti tidak ibadah sama sekali. Sampai menunggu tanggal 8. Baru mulai haji sampai tanggal 13 tadi. Habis itu sudah bebas lagi. Thumma, kemudian al-kiranu, kiran, bi'an, bahwasanya yuhrima, dia ihram, bihima, digabung kedua-duanya. Aw bil umrati, atau umrah dulu, thumma yuhrima, kemudian ihram bil haji, untuk haji, qabla tawafi, sebelum tawaf. Ini adalah urutan yang paling afdal menurut penulis kitab ini. Dan di sini ada perselisihan pendapat para ulama dalam 2 hal. Perselisihan pertama, apa yang paling afdal? Nah, sebagian mengatakan ifrad paling afdal, sebagian mengatakan tamattu paling afdal, sebagian mengatakan qiran paling afdal. Perselisihan kedua, hajinya Nabi haji apa? Ada yang mengatakan haji beliau ifrad, ada yang mengatakan haji beliau tamattu, ada yang mengatakan haji beliau qiran. Padahal haji beliau hanya 1 kali tahun 10 Hijriah. Tapi diperselisihkan oleh para ulama. Ya, masuk akal ya, masing-masing menyampaikan dalilnya masing-masing, dan masing-masing punya dalil yang menguatkan mereka. Tapi nggak perlu berdebat, silahkan haji, insya Allah kalau ikhlas apapun modelnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa yajibu, dan wajib, alal mutamatti, bagi orang yang melakukan tamattu, damun, darah, maksudnya menyembelih korban. Menyembelih korban disebut darah karena dia mengalirkan darah. Bi arba'ati syurutin, dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, al-awwalu, yang pertama, ay alla yakuna, bahwasanya tidak adalah dia itu min ahlil haram, dari penduduk tanah haram, yaitu Mekah. Sehingga kalau termasuk penduduk tanah haram, maka dia tidak ada kewajiban untuk menyembelih dam tamattu tadi. Wala bainahu, dan tidak pula antara dia wa bainal harami, dengan tanah haram, duna masafatil qasri, kurang dari perjalanan qasar atau jarak qasar. Jarak qasar itu adalah 80 kilo. Sehingga kalau antara rumah kita dengan tanah haram itu hanya 40 kilo, maka tidak ada sembelihan tamattu tadi. Syarat yang kedua, asani ayyuhrima, bahwasanya dia ihram bil umrati, dengan melakukan umrah, fi ashhuril haji, pada bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji ada 3, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. As-salis, syarat yang ketiga adalah ayyakuna, bahwasanya adalah keduanya, haji dan umrah, fi sanatin wahidatin, dilakukan dalam 1 tahun. Nah, kalau tahunnya berbeda, berarti tidak ada dam tamattu. Ar-rabi, yang keempat adalah alla yarji'a, bahwasanya dia tidak kembali ila miqatin, kepada miqat.
Berarti kalau dia kembali kepada miqat sebelum wukuf di Arafah atau sebelum melakukan nusuk yang lain, berarti damnya sudah gugur. Itu yang tamattu ya. Sekarang yang qiran. Wa 'alal qarin, dan bagi orang yang hajinya qiran, damun, ada dam juga, yaitu menyembelih korban. Bisyartain, dengan syarat. Satu, alla yakuna, bahwasanya adalah dia tidak adalah dia min ahlil haram, dari penduduk haram. Berarti kalau penduduk haram tidak ada dam, tidak menyembelih. Yang kedua, wa alla ya'uda, dan dia tidak kembali lagi ilal miqati, kepada miqat, ba'da dukhuli Makkah, setelah dia masuk ke kota Makkah. Berarti kalau kembali ke miqat maka tidak ada dam terhadapnya. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa masalah yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan baik berkaitan dengan tema maupun bebas dipersilahkan. Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada beliau, silahkan tafadhol. Mungkin saya mendahului, Ustaz. Monggo silakan. Untuk pengambilan kerikil itu apa harus dari kerikil dari Musdalifah? Tidak. Semuanya bawa di rumah itu? Nggak apa-apa. Nah, Kan sunnahnya dari Musdalifah. Nah, jadi seandainya dari Madinah Nabi sudah membawa kerikil gitu ya sah. Sah. Jadi total jumlahnya kerikil ya berapa? Nah, dihitung. 7. Antum mau nafar awal atau mau nafar tsani, gitu kan? Pokoknya tanggal 10 itu 1 kali. 7. 7. Terus tanggal 11, 12, 13 itu 7 kali 3 kali 3. 21 kali 3 berapa? 696. Iya. Makanya 21, 7 kali 3 21 enggak? Kali 3 hari. Berapa? 63. 63 tambah 7 tadi. Berapa? 70. Ya. Mudah dong ya, 70. Ya. Terus ngelemparnya harus satu-satu ya. Nanti kalau kelempar 2 jadi kurang malah. Jadi 7 itu dibagi 3 hari saja, tanggal 10. Ya 10, 4 hari. 4 hari, hari tasrik. Bagi yang nafar tani ya, 4 hari. Tapi kerikilnya standar ketapel aja nih. Iya. Jempol-jempol ya. Ya. Jangan gede-gede. Ya. Pokoknya kalau sampai bendolin temannya, nah itu salah. Nah itu dia, Serbi, jangan dipakai 70. Tapi kalau seandainya mengambilnya di Musdalifah apa mencukupi, Ustaz? Insya Allah udah disiapkan. Oh, udah siap. Nah terus yang perlu diketahui adalah bahwa konon, kenapa kok jumroh itu dilempari oleh banyak orang jutaan tapi nggak pernah penuh? Itu konon yang hajinya diterima oleh Allah ketika melempar itu hilang, sehingga nggak pernah penuh, Pak. Tapi itu tidak sahih. Nah, tidak sahih, riwayat itu nggak sahih. Terus orang-orang yang pernah di sana mengatakan kepada saya ndelok dengan mata saya bahwasanya orang-orang Saudi itu ngerui kerikil tadi dipindah lagi. Nah, berarti hilangnya itu bukan karena diterimanya haji, karena dikerui polisi Saudi tadi. Bukan. Dan riwayat itu kalau sahih, seandainya sahih, berarti haji kita itu banyak yang nggak diterima. Buktinya harus dipindai oleh polisi-polisi Saudi tadi. Jadi riwayat itu nggak benar. Memang riwayat itu ada dalam kitab-kitab ada, tapi tidak sahih. Sehingga antum kalau melempar kok ada suaranya tok, nah nggak usah gelisah. Wah kalau ini suara nih berarti rati tompo lagi, nggak tahu gitu. Ada lagi, Silakan. Tadi ketika setelah Al-Qafah selesai kan, setelah maghrib kan, jadi perjalanan ke Musdalifah. Ya. Itu ketika sholatnya maghribnya di situ sudah masuk maghrib. Tidak sesuai. Sholatnya di Musdalifah. Tidak sesuai sunnah, tetapi sah. Makanya tadi masuknya dalam sunnah. Ya.
sunnahnya maghrib isyaknya di Muzdalifah. Tapi seandainya kita maghrib isyaknya di situ, ya sah-sahnya sah-sahnya. Tapi masa haji sekali aja kita tidak mau sesuai sunnah Nabi kan? Makanya sebisa mungkin semua sunnah Nabi dalam haji itu dilakukan. Termasuk apa yang dibaca oleh Nabi ketika sholat sunnah tawaf, dipaskan betul-betul gitu ya. Karena cuma sekali biasanya kita itu melakukan haji. Kecuali kalau setiap tahun haji, sok-sok yang sunnah-sunnah dikurangi nggak masalah, bisa ditambal pada haji berikutnya. Rata-rata kita kan cuma satu kali hajinya. Ini jalan dari Arafah ke Musdalifah itu jalan atau? Nah coba tanya Pak Yusuf satu sebelumnya. Please bro. Kalau jalan itu kita dengkelan nih. Sunnahnya. Nah, kalau Nabi zaman dulu kan banyak orang ya. Banyak orang itu ya, ada yang naik onta, ada yang jalan kaki. Kalau zaman dulu jangan disamakan dengan zaman sekarang. Tapi saya dapat cerita bahwasanya Ustazah Masyitoh, istrinya Ustaz Mudzakir, itu sampai mengatakan semacam kapok gitu loh. Kenapa? Karena diajak jalan kaki. Terus saya tanya, loh kok sampai kapok itu kira-kira jauhnya seberapa? Ada yang menjawab waktu itu seperti Solo Sragen. Bayangin pripun. Melaku Solo Sragen, Pak. Gembol tas. Aduh. Kesel buatan kuat. Nah, itu sikil ya. Abdulnya kan setahun sekali semuanya tadi. Bagusnya apa? Bagusnya jalan atau naik bis? Kan seumur hidup sekali Ustaz. Nah, kalau riwayat tentang Nabi dari situ ke sana itu saya belum mengecek lagi ya. Tapi zahirnya pakai kendaraan onta. Hanya saja kenapa waktu itu kok diajak oleh Ustaz Mudzakir untuk jalan kaki, sementara yang lain-lain adalah pakai bis, itu karena waktunya nggak tepat. Kalau sesuai Nabi kan zuhur, kemudian sampai maghrib kan. Nah mungkin ya sebelum maghrib itu sudah dipindah pakai bis itu loh. Nah maka beliau ini haji harus sesuai sunnah. Kita sebelum tenggelam matahari nggak pergi dulu. Lah karena kekeh begitu akhirnya bisnya sudah hilang. Terus akhirnya beliau harus jalan. Ya kalau emang kuat seperti beliau silahkan. Tapi nggak kuat timbang mati neng Arab melu bis rawowo. Maka kalau Ustaz Mudzakir begitu ya, kokohnya begitu. Sunae piye ngono. Wong-wong wis mangkat sekarepmu ngono. Nah, saya nggak tahu kasusnya itu pas dari mana ke mana. Tapi pokoknya saya pernah dengar waktu itu sampai kaki ini nggak kuat gara-gara perjalanan seperti Solo sampai Sragen. Nah, saya nggak bayangkan memang kalau jalan kaki Solo Sragen ini serakuatan. Kalau saya gitu ya pilih naik bis ya. Meskipun tidak begitu nyunah sidik lah piye meneh boyoke ora kuat ya. Cik nom tapi boyoke wis tuwa nih. Padahal belum bisa jual. Nah itu dia. Ibu-ibu bilang Pak Topo yang ngomong-ngomong. Mungkin yang lainnya silakan Bapak Ibu yang boleh bertanya soal yang kita kaji di Manaburi atau bab yang lainnya, mungkin silakan. Mungkin cukup Ustaz. Iya. Jazakumullah khairan Ustaz dan Ustaz Zaidan yang sudah menyampaikan materi di malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Insyaallah kita akan bertemu lagi di Selasa yang kedua. Insyaallah kajiannya adalah Jami'us Saghir insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.